Well, hola people, konnichiwa. Back lagi sama Salvian di channelnya Kudetek. Jujur aja bre, dunia tablet Android itu udah mulai membosankan. Layarnya kegedean lah, sampai ada yang 14 inci. Bobotnya juga pada makin berat ya, udah kayak mau nandingin bobot laptop gitu loh. Dan biasanya bre, cuma dapet chipset kentang yang alasannya biar efisien lah gitu. Tapi untungnya Lenovo tuh membawa Legion Tab generasi ketiga mereka ke Indonesia. Dan menurutku membawakan angin segar di dunia pertabletan Android. Dan pastinya punya banyak poin plus buat jadi game changernya tablet Android. Legion Tab Gen 3 ini juga versatile alias serbaguna. Bisa jadi tablet, bisa juga jadi handheld gaming, bahkan bisa juga jadi mini PC bre. Semua bisa dah ya kan. Tapi apakah seberguna itu? Jangan-jangan malah jadi master of none. Terus apa aja sih poin yang bisa jadi game changer di Legion Tab generasi ketiga ini? Let's go, kita bahas. Poin game changer pertama dari Legion Tab generasi ketiga ini udah pasti chipsetnya, karena udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang secara performa siap banget ya buat tempur di game apapun bre. Skor Antutu 11 ya itu udah tembus 2,4 juta poin. Single core dan multi core-nya juga ya masuk jajaran papan atas di database kita. Ditambah RAM-nya tuh 12 GB LPDDR5X super ngebut, dan storage-nya tuh pakai UFS 4, kapasitasnya tuh 256 GB yang speed-nya tuh tembus 4000 MB per second. Tablet ini makin kelihatan menarik karena dibanderol dengan harga cuma 7,5 juta aja. Harga segini sih bisa bikin kompetitor meriang ya. Kalau nggak meriang ya minimal keringet dingin lah gitu. Tapi memang buat baterainya itu kurang superior ya. Kapasitasnya tuh 6550 mAh yang menurut pengujian kita itu cuma dapat 7 jam baterai life doang. Kalah sama HP entry level ya. Agak boros memang bre. Kalau buat charging time-nya berbekal adapter 65 watt dengan kabel sepanjang 1 meter, ternyata lumayan kenceng bre. Ngecharge 50% baterai cuma 20 menit aja, sedangkan kalau ampe full harusnya nggak sampai 1 jam. Dan soal cooling systemnya bre, nggak disebutkan seberapa luas ukuran vapor chambernya. Padahal ini kan sebuah tablet gaming ya, kenapa nggak disebutin gitu. Yang pasti ada klaim kalau Legion Tab Gen 3 ini punya vapor chamber yang 14% lebih luas dari generasi pendahulunya. Pas kita stress test selama 30 menit, surprisingly Snapdragon 8 Gen 3 itu bisa dihandle dengan sangat baik. Bahkan performanya itu terjaga sangat stabil di 94% bre. Dan buat performanya, kita ada beberapa pengujian. Pertama buat urusan produktivitas, kita ada tes kemampuan AI-nya buat generate text pakai model Gamma 1 billion. Hasilnya itu bisa dapat 28 token per second. Terus buat kemampuan editing videonya, kita tes di KineMaster, video 1080p durasinya 1 menit itu bisa di-render dalam waktu 12 detik aja. Ini tuh kenyang banget bre. Dan sekarang kita mulai ngebahas performance gamingnya. Mungkin ya singkat aja ya bre ya. Tentu kita tes pakai preset rata kanan di semua game dan dimainkan selama 30 menit di ruangan ber-AC tanpa bantuan cooler. Oh iya, satu lagi, game modenya kita pakai yang performance. Mulai dari Wuthering Waves. Kayaknya game ini tuh masih cukup berat karena cuma dapat rata-rata di 42 fps. Padahal dari segi suhu itu masih sangat aman loh bre. Sisi layar di 41,5 derajat Celcius dan di sisi belakangnya di 40,8 derajat Celcius. Konsumsi baterai selama 30 menit permainan itu berkurang 17%. Game kedua ada game Genshin Impact. Performanya itu cukup stabil di 60 fps dengan suhu yang adem juga di kisaran 40 derajat Celcius. Buat baterai sendiri tuh lebih awet dari Wuthering Waves tadi bre, cuma berkurang 14% aja. Game ketiga ada Car X Street yang cuma dapat 54 fps rata-ratanya. Suhu di game ini tuh udah mulai sangat mengganggu ya karena tembus 44,5 derajat Celcius. Konsumsi baterainya juga lumayan boros, main 30 menit berkurang 21%. Ini karena baterainya kekecilan sih ya. Tapi ukurannya juga kecil sih. Next ada game Delta Force. Tentu tidak ada kendala buat stabil di 120 fps bre. Suhunya tuh masih aman juga di 41,5 derajat Celcius. Buat baterainya masih terbilang wajar, main 30 menit itu berkurang 16%. Lanjut di game PUBG Mobile, lagi-lagi no effort buat stabil di 120 fps. Suhunya juga masih terjaga di 41 derajat dan konsumsi baterainya sejauh ini jadi yang teririt, cuma berkurang 13% aja. Terakhir ada game HOK atau Honor of King. FPS yang didapat tuh tumpah ruah melebihi 120 fps. Suhunya juga adem banget di 40 derajat Celcius aja. Main 30 menit itu baterainya berkurang 13%. Kita juga iseng tes game Real Racing 3, ternyata di game ini tuh bisa jalan di 165 fps. Gokil juga ya. Jadi gimana menurut kalian performance gamingnya tadi? Apakah udah cukup memuaskan
memuaskan buat sebuah tablet gaming Android? Coba dah komen di bawah. Poin game changer kedua dari Legend Tab Gen 3 ini adalah fitur Legend Space yang seperti berikut nih. Jadi bre, dengan fitur ini kita tuh bisa merasakan konsol experience di Legend Tab Gen 3 ini. Buat kalian yang belum pernah main di konsol, nggak perlu adaptasi ekstra dengan UI dan UX-nya si Legend Space ini. Karena memang se-user friendly itu bre. Ada 3 tab menu di Legend Space ini. Pertama ada library game yang experience pas milih gamenya bikin nostalgia sama konsol. Terus ada tab menu performance buat monitoring segala macam sensor. Dan ada tab menu profile. Gak cuma sampai di situ bre. Pas di in-game-nya kita tuh tetap dikasih fitur game assistant yang isiannya tuh mulai dari ya pilihan gaming mode, mau yang powerful ataupun yang efisien. Bebas pilih yang mana gitu. Ada juga fitur screen record buat bikin video jedak-jeduk montage kalian pas jadi roamer gitu. Terus ada bypass charging buat terhindar dari penyakit BH gila. Ada juga fitur yang mirip quick resume-nya si Xbox. Di sini tuh namanya hang up. Dan fitur yang nggak kalah penting ada pop-up lock biar gaming experience kalian tuh nggak keganggu oleh notif-notif chat dari pacarmu yang nggak seberapa itu. Poin game changer ketiga pasti ekosistem Lenovo Legion via Smart Connect ini. Kami udah beberapa kali cobain ekosistem brand-brand Android lain ya, tapi yang bener-bener seamless dan smooth ya Lenovo Smart Connect ini bre. Kita bisa cross control antar device, terus bisa akses file satu sama lain. Sharing file juga sesimpel drag and drop pakai fitur share hub, dan ada fitur webcam yang bisa jadiin kamera di tablet ini sebagai alternatif webcam laptop Windows kalian. Tablet ini juga bisa dioperasikan selayaknya PC, tinggal colok display ke monitor, langsung dah tampilannya itu mirip dengan Windows dengan taskbar di bawah kayak gini bre. Si tablet juga bisa dijadiin touchpad ya, tinggal tambahin keyboard langsung jadi PC beneran dah itu. Nah sekarang kita ngebahas wujud asli si Legend Tab Gen 3 ini bre. Desainnya sih ya low key walaupun terlahir dengan nama Legend gitu ya. Sama sekali tidak ada aksen gamingnya. Bahkan bre, emboss Legend di sisi belakang ini tampil minimalis aja. Bener-bener nggak mau show off dah lap tablet ini ya. Nilai plusnya jadi cocok buat semua kalangan. Gak cuma segmented buat gamer doang, pelajar bisa pakai, mahasiswa bisa pakai, bahkan kaum profesional ataupun pegawai kantoran juga bisa pakai tablet ini. Ukurannya juga compact, kalian bisa lihat nih ya. Cuma 8,8 inci, bahkan ketebalannya tuh nggak sampai 1 cm bre. Cuma 7,8 mm doang. Bobotnya juga enteng ini, sekitar 350 gram. Pokoknya ini tablet travel friendly lah. Bahkan bisa masuk ke handbag dengan mudah gitu loh. Nah soal build quality gimana? Material bodinya udah full metal. Buat layarnya udah dikasih screen protector di paket pembelian. Terus dikasih folio case juga yang bisa nge-cover sisi backdoor dan juga layar tablet ini. Nah bre, folio case ini desain belakangnya tuh bolong-bolong ya. Biar ya sebaran panasnya tuh nggak kehalangan pas tablet ini lagi digeber gitu ya. Folio case ini juga bisa jadi stand ala-ala yang berarti tablet ini tuh bisa jadi teman makan kalian gitu sambil nonton konten bahaya menganggurnya MLI gitu. Tablet ini juga punya IP rating ya, tapi masih sebatas IP52 sih ya. Yang berarti cuma tahan debu dan percikan air saja. Jangan dibawa hujan-hujanan ya. Nah, buat pertombolan dan percolokannya di sini sih ya menyebar bre. Anggaplah kita pakai tablet ini pada mode landscape kayak gini. Di frame atas ada tombol power, tombol volume dan lubang mikrofon. Kalau di frame kanan ada lubang speaker sama port USB Type-C 2.0 dan di frame kiri ada lubang speaker lagi. Sedangkan buat frame bawah ada port USB 3.2 Gen 2 Type-C yang full function dan support bypass charging. Sayangnya di Legend Tab Gen 3 ini tidak ada lubang kesayangan kita yaitu lubang jack 3.5 mm dan tidak ada slot SIM card dan juga slot micro SD. Minimal jack 3.5 sih, karena ya tablet gaming biasanya kan buat main game ya. Lah bukan biasanya, maksudnya butuh lubang jack untuk pakai in-ear monitor atau earphone berkabel gitu loh, biar tidak ada latency, tapi sebenarnya teknologi Bluetooth udah sebagus itu kok. Jadi memang ya tablet ini konektivitasnya Wi-Fi only. Tapi tenang aja bre, konektivitas di sini udah feature proof karena udah support Wi-Fi 7 dan Bluetoothnya tuh udah versi 5.4. Layarnya di sini menurutku ya hampir perfect lah. Walau ukurannya compact di 8,8 inci, tapi resolusinya tuh udah tajam di 2,5K atau 2560 x 1600p dan ditambah dengan high refresh rate up to 165 Hz ya, walau masih pakai panel IPS. Tapi IPS yang dipakai ini IPS level premium kok. Punya coverage gamut di 95% sRGB dengan angka brightness yang memukau. Minimumnya super redup dan maksimumnya tuh mendekati 500 nits. Tapi memang buat bezelnya tuh ya masih rada tebel bre. Rasio screen to bodinya masih di bawah 90%. Dan sekarang kita ngebahas speakernya. Terdapat stereo speaker hasil tuningan Dolby Atmos. Posisinya
menurut kami udah pas agak ke atas begini, jadi pas lagi main game lubang speakernya tuh nggak akan ketutupan tangan kita gitu. Di menu settingan udah ada beragam preset audio dari Dolby Atmos. Kalau dipakai gaming, kita coba tes main game PUBG Mobile, rasanya pakai preset dynamic udah pas. Sound stagingnya luas, step mouse juga bisa kedengeran jelas. Sedangkan kalau mau dengerin musik, kami prefer preset equalizer musik yang warm karena bassnya tuh lebih berasa. Kalau soal kamera, hasil jepretannya cukup oke lah buat kelasan tablet Android gaming. Kamera belakang udah dual kamera yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel ditambah lensa makro 2 megapiksel. Lengkap dengan flashnya. Sedangkan kamera depan resolusi itu 8 megapiksel, buat kemampuan videonya kamera belakang itu bisa 4K bro, 4K 30 fps lengkap dengan autofocus. Sedangkan kamera selfie-nya mentok di 1080p 30 fps aja. Berikut untuk sampel foto dan juga video dari Legend Tab Gen 3 ini. Terakhir kita mau ngebahas soal operating systemnya. Tablet ini pakai Lenovo Zui versi 17, basisnya tuh Android 15. UI-nya memang agak mirip Android stock sih ya, jadi cukup user friendly. Bloatware-nya juga minim banget, palingan cuma ada Legend Space dan Legend Vantage aja. Itu mah aplikasi bawaan si Lenovo-nya gitu ya. Kalau soal iklan sudah pasti tidak ada ya, kecuali iklan dari aplikasi pihak ketiga yang kalian install sendiri gitu loh. Jadi aman lah soal iklan gitu. Dan sekarang kita masuk kesimpulan. Dengan harga 7,5 juta, Legend Tab generasi ketiga ini bisa jadi opsi menarik buat kalian yang butuh tablet serbaguna. Buat gaming rata kanan bisa, karena udah pakai chipset level flagship. Gaming experience-nya juga udah konsol level dengan kehadiran fitur Legend Space ditambah gaming asistennya. Tablet ini juga asik lah buat entertain bre, karena punya resolusi yang tinggi dan juga high refresh rate ya, dengan kualitas panel IPS yang premium lah. Speakernya juga udah nikmat pak buat didengerin beragam kondisi ya, karena memang dapat beragam preset equalizer dari si Dolby Atmos-nya. Buat keperluan produktivitas juga bisa sangat diandalkan ya, terutama buat kerjaan yang mengandalkan multi-platform berkat fitur Smart Connect-nya dan juga PC modenya bre. Kalau buat after sales-nya, tablet ini dikasih masa garansi selama 1 tahun dan itu udah termasuk garansi ADP. Tablet dapat garansi ADP gitu loh. Palingan nilai minusnya tablet ini ada di bezel layarnya yang masih tebel, sama tidak ada slot micro SD card, nggak ada port jack audio ya. Sebenarnya itu agak minor ya, tapi ya harus dicari nilai minusnya biar tetap imbang gitu loh. Mungkin ya, kenapa jack 3.5 gak dihadirkan di HP-HP modern zaman sekarang? Karena biar mereka tuh jualan TWS bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai Legend Tab generasi ketiga ini? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.